Ya, terima kasih firman Tuhan. Pendeta Hak itu yang sudah menjadi saluran berkat di Indonesia itu. Saya berharap Bapak dan Saudara juga menjadi saluran berkat di Korea ini juga ya. Ya, di dalam pabrik maupun di dalam pelayanan gereja kita itu Bapak dan Saudara menjadi saluran berkat. Saat ini kita akan menerima tuntutan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus, saya undang semua jemaat bangkit berdiri dan kita satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 103 ayat 8, 10 dan 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih,
Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal melalui anakmu Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Pada saat ini kami hendak menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mengasihani kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan menumbuhkan iman kami, agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini rindu menerima perjamuan kudus, sebelum kita menerimanya, selayaknya kita harus lebih dahulu mengetahui dengan jelas apa arti dan makna perjamuan kudus bagi kita. Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan dan pengampunan dosa kita atas segala pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang yang menyesali dosa-dosanya dan mau bertobat serta bersedia menerima perjamuan kudus dari Tuhan, dia akan memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus. Kita harus jujur mengakui bahwa kita adalah orang yang penuh dosa dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, sehingga layak mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita datang ke hadapannya dengan ketulusan dan kerendahan hati memohon anugerahnya. Marilah kita bangkit berdiri. Hendaklah kita lebih dahulu memeriksa diri di hadapan Tuhan Allah dengan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saya akan bertanya, Bapak Saudari tolong menjawab. Apakah saudara mengaku bahwa saudara adalah orang berdosa sejak dilahirkan, serta berdosa karena pelanggaran terhadap Taurat dan firman Tuhan, sehingga patut menerima hukuman? Bapak Saudari, ya, aku mengaku. Pertanyaan kedua, apakah saudara sesungguhnya merasa sedih serta menyesali dosa-dosa saudara? Dan apakah saudara sungguh-sungguh memohon supaya bebas dari kuasa dosa? Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit untuk menanggung dan menghapus dosa saudara? Apakah saudara percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia menerima hidup baru dengan menghayati pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia berdamai dengan orang yang selalu menyusahkan hati saudara dan orang yang berbuat jahat kepada saudara? Apakah saudara bersedia mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada saudara? Jika demikian, marilah kita masing-masing memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa sejak dilahirkan. Sedemikian juga berdosa karena pelanggaran terhadap Taurat dan firman-Mu. Kami patut menerima hukuman-Mu pada saat ini dan pada akhir zaman. Jikalau Tuhan menghukum sesuai dengan dosa kami, tetapi
Oleh karena anugerah dan belas kasih-Mu yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus, maka kami datang ke hadiran-Mu memohon pengampunan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan memenangkan kami dalam melawan segala dosa, serta menuntun kami dalam melakukan perkara yang baik sesuai dengan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Bapak Saudari, kita silakan duduk. Di dalam kerendahan hati, marilah kita merenungkan pesan serta mendengar perkataan Tuhan Yesus ketika Ia mempersiapkan perjamuan. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap berkat atasnya. Ia memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah mereka selesai makan, Ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Sebelum kita menerima roti dan cawan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Pelayan tolong membagikan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus kepada anggota jemaat. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, marilah kita menerima tubuh Tuhan bersama-sama. Tolong mengangkat roti yang ada di dalam tanganmu. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk keselamatanmu, yang memelihara serta menumbuhkan imanmu kepadanya, supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan makan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tunggu di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungannya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh beluru-belurunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, mari kita menerima tara Tuhan bersama-sama. Tolong mengangkat cawan yang ada di dalam tanganmu. Tuhan Yesus Kristus berkata, terimalah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu, yang memelihara serta meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau peroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bakti, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan Engkau karena keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan telah menebus dan mengampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu,
sehingga kami dapat merasakan keindahan persekutuan dalam anugerah-Mu. Baharulilah kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, supaya tetap kuat serta senantiasa dalam sukacita melakukan kehendak-Mu. Kiranya Engkau selalu mengokohkan iman dan pengharapan kami, supaya menang melawan tipu daya iblis, sehingga nama-Mu selalu kami muliakan selama hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Kiranya kekuatan dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa. Amin.